Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan semoga hari ini kita dapat belajar dengan lancar. Baik anak-anak yang saya cintai, hari ini kita akan belajar materi prakarya kelas 7 semester genap, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, seperti ini. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu, yang pertama, menyatakan pendapat tentang keanekaragaman teknologi konstruksi jembatan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pembuatan teknologi konstruksi miniatur jembatan berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran kita kali ini ada tugas dari Pak Budi, yaitu mengamati jembatan-jembatan yang ada di sekitar kita. Kita mulai yang pertama, yaitu sejarah perkembangan jembatan. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat dilintasi dengan lancar dan aman. Berikut ini adalah perkembangan jembatan dari setiap zaman. Yang pertama, jembatan zaman purba. Jembatan zaman purba belum diakui sebagai hasil karya konstruksi karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu yang tumbang untuk menyeberangi sungai. Kemudian periode Romawi kuno. Kemudian pada periode Romawi kuno, pada zaman ini teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun untuk jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung. Kemudian periode yang selanjutnya yaitu periode zaman pertengahan. Secara fisik konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal Venice adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetika. Kemudian yang selanjutnya, teknologi jembatan zaman besi dan baja. Pada periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Jadi pada periode ini jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Selanjutnya pada zaman jembatan kabel stayed. Di Eropa, jembatan kabel stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Seperti ini gambarnya. Kemudian zaman jembatan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865. Dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung sheet. Untuk selanjutnya kita belajar konstruksi jembatan yang ada di dunia. Yang pertama, Ponte Vecchio. Ponte Vecchio merupakan jembatan tua yang dibuat di abad pertengahan
di atas Sungai Arno, Florence. Kemudian yang selanjutnya Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Kemudian yang selanjutnya Millau Bridge. Millau Bridge terletak di dekat Sungai Tarn. Jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang yang tinggi, yaitu setinggi 343 meter untuk menopang jembatan agar menjadi kukuh. Selanjutnya Tower Bridge yang memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Akan tetapi ini bukanlah pintu gerbang kerajaan. Ini hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas Sungai Thames, London. Kemudian yang terakhir ini jembatan milik kita, yaitu Jembatan Nasional Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu menjadi salah satu bukti berkembangnya teknologi konstruksi di Indonesia. Apakah kamu pernah mengunjungi jembatan ini? Jembatan ini dibangun selama lebih kurang 6 tahun di masa kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis jembatan. Jenis jembatan yang pertama yaitu jembatan kayu. Ini merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya atau mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Jenis yang kedua yaitu jembatan pasangan batu dan batu bata. Jembatan pasangan batu dan bata merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan bata. Contohnya adalah seperti gambar ini. Jenis jembatan yang ketiga yaitu jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan atau biasanya disebut prategang. Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek, namun seiring dengan perkembangan zaman ditemukan beton prategan. Adanya beton pratekan memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Contoh jembatannya adalah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya jembatan baja. Jembatan ini berbahan dasar baja sebagai bahan konstruksi utamanya. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar. Yang terakhir yaitu jembatan komposit. Jembatan komposit merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama atau berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Selanjutnya kita belajar fungsi sosial jembatan. Ada 3 fungsi sosial jembatan, yaitu yang pertama fungsinya adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Setelah itu dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, baik di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Fungsi yang kedua, selain berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah, jembatan juga berfungsi untuk mengatasi rintangan baik berupa air ataupun kemacetan. Fungsi lainnya adalah dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Jadi keindahan konstruksi sebuah jembatan dapat menarik perhatian para wisatawan. Baik anak-anak yang saya cintai, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan kalian tuliskan minimal 2 nama jembatan yang ada di daerahmu. Kemudian analisislah konstruksi jembatan tersebut tentang fungsi dan kondisinya saat ini. Ya, jadi setelah kamu menuliskan
dua nama jembatan yang ada di daerah sekitarmu, misalnya di daerah Wedari Jaksa ataupun di Kabupaten Pati, boleh ya. Kemudian silahkan kamu analisa ya, fungsi jembatannya itu fungsinya apa, kemudian bagaimana kondisinya saat ini, apakah masih layak ataukah rusak atau bagaimana ya. Kemudian yang ketiga, analisislah kelebihan dan kekurangan konstruksi jembatan tersebut ya. Jadi setelah kamu tulis, kemudian kamu analisis fungsi dan kondisinya, kemudian tulis juga ya, kelebihannya apa jembatan ini, kemudian kekurangannya apa ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa selain absen di Google Classroom, juga silahkan absen di kolom komentar ya. Baik anak-anak, itu yang dapat Pak Budi sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Dan untuk minggu depan kita lanjutkan dengan teknik pembuatan miniatur jembatan. Untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Budi. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.